proses. Ya, oke. Pertemuan yang lalu kita bahas tentang deret aritmetika dan hari ini kita bahas tentang deret geometri, ya. Aritmetika dan geometri. Saya sebelumnya review dulu tentang perbedaannya. Oke ya, tolong di review yang kemarin. Kalau kita bicara tentang deret aritmetika yang kemarin, kita punya angka 2 gitu ya. 2, 5, 8, 11, 14 dan seterusnya. Nah, kalau menurut deret aritmetika atau deret hitung ya kemarin, deret aritmetika itu definisinya adalah ketika ada perubahan ya satu ke yang lainnya itu dengan operasi ditambah atau dikurangi. Gitu kan ya, tambah 3, ini juga ditambah 3, ini tambah 3, ini tambah 3. Ini deret aritmetika yang kemarin. Nah, ketika kita mau mengidentifikasi sebuah susunan deret, ya kan? Nah, di sini adalah U1, ya. Di sini 5-nya adalah U2, 8-nya U3 dan seterusnya. Dan ketika kita mau cari U10, misalnya kemarin ya, U10. Rumusnya apa U10 kemarin? U1 tambah 10 kurangi 1 gitu kan, N-1 dikali beda. Beda. Gitu ya. Nah, ini rumus umumnya. U10, U1 dalam kurung 10 min 1. 10-nya dari mana? Nah, 10 ini didapat sesuai dengan angka yang di depan. Satu ini ya memang rumusnya begitu, memang harus dikurangi 1 karena kita ngitung berapa kali loncatnya. Sedangkan beda atau B di sini itu adalah selisihnya, bisa plus, bisa minus. Jadi kemarin sudah kita diskusikan. Nah, atau disebut juga kemarin deret aritmetika. Oke, nama umumnya ya, deret aritmetika. Nah, hari ini kita nggak akan bahas ini lagi, kita akan bahas deret selanjutnya, jenis yang selanjutnya, yaitu deret geometris. Yaitu misalnya kita mulai sama-sama angka 2. Kalau menurut aturan geometris, setelah 2 itu adalah angka 6. Terus kali 3 lagi 18, kali 3 lagi 54 dan seterusnya. Nah, sama seperti yang ada di dalam aturan deret aritmetika, yang paling depan kita sebut dia sebagai U1 atau unit pertama. 6 ini kita sebut sebagai unit kedua dan seterusnya. Nah, kalau misalkan yang ditanya di dalam deret geometri adalah U10, sama seperti yang aritmetika, U10-nya berapa? Gitu. Nah, U10 sama formulasinya kalau di dalam deret aritmetika dimulai dengan U1, ya, di dalam deret geometri juga mulai dari U1. U1 sama, tapi nah, kalau di dalam deret aritmetika itu dijumlah, karena aritmetika itu kan ditambah. Kalau di dalam deret geometri itu dikali. Ya, U1 dikali. Nah, kalau di dalam deret aritmetika itu pakainya beda, kalau di dalam deret geometri pakainya adalah ini. 2 ke 6 itu dikali 3. 6 ke 18 kali 3. Ini dikali 3. Ini disebutnya adalah rasio ya, atau R. Yeah. Nah, makanya persamaannya jadi U10 sama dengan U1 kali R. Kalau di dalam deret aritmetika kita pakainya beda, kalau dalam deret geometri kita pakainya rasio. Rasio bukan dikali tapi dipangkatkan dengan 10 dikurangi 1. 10-nya dari mana? Nah, 10-nya ini yang ada di sini mengikuti N yang ada di depan. Mengikuti N yang ada di depan sini. Ya, jadi kalau yang ditanya U5, berarti ya U1 dikali R pangkat 5 dikurangi 1. Oke ya. Misalnya, nggak usah banyak-banyak deh. Misalnya kita mau hitung U5 atau U6 deh, U6. U6-nya berapa ya? Ya, U6 sama dengan U1 dikali R pangkatnya seperti yang depan ya, 6 dikurangi 1. Nah, U1-nya adalah 2 dikali R-nya atau rasionya itu ini 3 pangkat 5. Nah, untuk pengerjaannya besok teman-teman ketika ujian ataupun mengerjakan latihan soal di rumah boleh pakai kalkulator, boleh. Misalnya teman pakai kalkulator pun boleh.
2 ya biar aja tetap 2. Nah, 3/5 misalnya males ngalikan dan seterusnya pakai kalkulator boleh. Karena pada dasarnya matematika bisnis ini bukan sebuah mata ujian mata kuliah yang ngetes kemampuan ngitungnya, tapi melogikakan sesuatu kasus. 3/5 misalkan. 3/5 berapa kira-kira kalau dihitung pakai kalkulator? Atau enggak? Atau dihitung manual boleh deh. Berapa? 3/5. 243. Oke, 243. Nah, hati-hati ya, cara menghitungnya harus yang ini dihitung dulu, ketemu, baru dikalikan sama 2-nya. Ya, jangan dikalikan dulu. Oh, berarti ini 6/5, bukan ya. Jadi yang 3/5 diselesaikan dulu, ketemunya berarti 81 kali 3, 243, betul. Tinggal kita kalikan 2, ketemunya adalah 4/8. Nah, itu adalah suku ke-6-nya. Oke, sampai sini dulu teorinya. Ada yang mau ditanyakan, boleh? Aman? Paham, Pak. Anu ya, oke. Ini adalah persamaan tentang rasio dan deret geometri. Misalnya saya punya soal latihan begini. Nggak usah susah-susah deh. Saya punya angka 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Oke, pertanyaan saya, kalau kita mau cari U8, itu berapa kira-kira? Yuk, coba. Cepetan. U8. Kita mau cari U8. Yuk, kerjakan sendiri-sendiri aja dulu ya. U1 kali R pangkat apa dan seterusnya. Oke, berapa nih? Berapa? Berapa? 20 berapa tadi ada yang jawab? $128. 128. Oke. Ada yang lain? Kita simpan dulu 128. 128, Pak. 128. 128, Pak. 128, Pak. 343, boleh. 128, Pak. 128, oke, banyak nih. 128, Pak. 128 juga. Yang Yang dapat 300 apa kabar? 128, Pak. 128 juga ya. Oke, coba kita diskusikan bersama-sama. Kalau kita mau cari U8, ya, berarti pakainya adalah U1 dikali R pangkat Pangkat N kurang 8 kurang 1. Oke, 8 kurangi 1. Atau pangkat langsung 7 juga boleh. 8 dikurang 1. Ini ya. U8 kita mau cari, U1-nya 1 dikali R-nya. 1 dikali 2. Rasionya berapa? Nah, rasio itu adalah yang depan dibagi yang belakang. Nah, itu boleh. Berarti yang depan dibagi yang belakang. Perkalian. 2 gitu ya. Ini juga yang depan bagi belakang. 2, depan bagi belakang. 2, perkalian. Berarti rasio yang kita pakai bukan 3 lagi kayak tadi. Tapi 2. Ya, pangkat 7. Udah. Berarti 1 dikali 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berapa tadi? Udah dihitung ya? 128. Ya sudah. Tinggal dikalikan 1 kali 128 ketemu 128. Gampang ya. Yang penting bisa menentukan rasionya berapa. 7. Ya, rasionya berapa? Iya, Pak. 128. Oke. Next, karena tadi kelompok 1 ada yang punya pertanyaan bagus nih. Ada yang punya pertanyaan bagus kelompok 1. Nanti coba saya share soalnya ya. Udah dibuat, udah bagus. Ada soal dari kelompok 1, kita ada 10 soal ya. Dari kelompok 1 ada 10 soal yang mau saya jadikan contoh 1, yang 9 nanti dikerjakan secara individu ya. Dari kelompok 1. Nah, dari tugas yang dibuat kelompok 1 ya, itu ada soal begini. Ada soal
Nah, ini pertanyaannya bagus. Satu deret geometri memiliki suku ketujuh. Berarti ada deret geometri mempunyai suku ketujuh. Berarti U7 ya, memiliki suku ketujuh adalah 64 dan suku ke-10 berarti U10 ya. U10 adalah 512. 512 gitu ya. 512. Oke, bagus. Pengembangannya bagus. Pertanyaannya adalah ya, tentukan rasio R, berarti rasio itu R ya, terus suku kelima. Nah, gitu aja, dua aja deh. Rasio dan suku kelima. Nah, berapa rasionya atau R-nya? Berapa suku kelimanya? Ada dua pertanyaannya ya. Berarti tentukan rasio dan U5-nya berapa. Oke, caranya gimana? Nah, kita diskus dulu. U7. U7 itu rumusnya adalah U7 itu U1 dikali R pangkat 7 kurangi 1 kan? Pangkat 6, gitu aja ya. Langsung ya. Ya. Oke. U10 ya. U10 itu sama dengan U1 kali R pangkat 9. Oke. Nah, gimana caranya kita bisa dapat R-nya? Nah, dua persamaan ini harus kita gabung. Dua persamaan ini kita gabung. Yang besar dibagi yang kecil. Nah, berarti U10 dibagi U7. Gini aja dulu. U10 dibagi U7. U10 itu persamaannya adalah U1 dikali R pangkat 9. Sedangkan U7 itu persamaannya U1 dikali R pangkat 6. Nah, dari sini ada persamaan yang bisa dicoret. Yang bisa dicoret adalah U1. Ya, U1 dan U1 boleh hilang, dicoret. Gitu kan? Lalu di sini ada eksponensial nih. R pangkat 9 dibagi R pangkat 6. Jadi R pangkat berapa? 3. Pertemuan pertama udah pernah kita bahas ya, R pangkat 3. Oke, berarti yang di sebelah kanan sama dengan R-nya pangkat 9 dikurangi 6. Kalau ada yang lupa, kalau ada pangkat R pangkat 9 kok dibagi R pangkat 6, itu artinya yang atas dikurangi yang bawah. Jadi R pangkat 9 dikurangi 6. Oke ya, ini ditutup kurung gini. Oke, tinggal kita substitusi atau tinggal kita masukkan, ya, tinggal kita masukkan si nilai dari U10 dan U7-nya. Kata soalnya, U10-nya berapa tadi? Kata soal. 512. Nah, kata soal loh ya, kan kita bilang sesuai sama soalnya. Nih, U10-nya kata soalnya 512. Nih. Nih, U10-nya 512. Oke, tinggal kita masukkan ke sini. 512. Dibagi U7. U7 kata soalnya adalah 64. 64. Sudah. 512 dibagi 64. Berapa yuk? 8. 8. Oke. Berarti ini kita bisa coret atas dibagi bawah ketemu 8. 8 sama dengan R pangkat 3. Oke, kalau kita selesaikan di sini berarti R-nya berapa ya? R kalau dipangkatkan 3 ketemu 8, berarti R-nya 2. R-nya 2. Oke, pertanyaan pertama selesai. Pertanyaan pertama, R-nya berapa? R-nya 2. Tentukan R, selesai. R-nya ketemu 2. Pertanyaan kedua, tentukan U5. U5 tinggal masukkan biasa ya. U5 sama dengan U1 kali R pangkat 4. Itu aja langsung ya. Ya. Iya. U1-nya udah tahu belum? Belum. Oke, kalau belum tahu, nah gimana cara cari U1? Cara cari U1 gimana? Oke. Kalau belum tahu U1, kita pakai U7 aja deh. Yang kecil. U7
itu kan U1 kali R pangkat 6. Kata soal U7-nya 64. Kok tahu? Nah, ini di atas ada ya, dikasih tahu soalnya. U1-nya belum tahu. R-nya barusan kita dapat. 2 pangkat 6. Gitu kan? Tinggal kita selesaikan. 64 sama dengan U1 kali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa? 2 pangkat 6? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya? Berapa nih? 64. 64 ya. Oke, jadi U1-nya berapa? 64 sama dengan U1 kali 64. Berarti U1-nya 1. 1. Nah, U1-nya 1. Udah. Ternyata U1-nya 1. Ya sudah, U1 yang sama dengan 1 ini kita tinggal masukkan ke sini. 1 dikali R pangkat 4. 2 pangkat 4. Ya udah, tinggal 1 kali 2 pangkat 4. Berarti 4 kali 4? 16. 16 ya? Ya. Ya, sama dengan 16. U5-nya. Itu ya, jadi persamaan 1 atau pertanyaan 1 dan 2 bisa terjawab. Oke, caranya begitu. Dengan ada 2 U yang diketahui, yaitu U7 dan U10, ya, ada 2 U yang diketahui, kita bisa ngitung rasio atau R, dan juga kita bisa ngitung U1. Setelah kita dapat rasio dan U1, kalau ditanya U berapapun itu, kita bisa. Ya. Oke, sampai sini ada yang masih bingung nggak? Kalau bingung nanti saya ulang, nggak apa-apa. Yuk. Ini pertanyaan dari kelompok 1 tadi. Saya Pak, Silakan, bingungnya di mana? yang apa itu Pak? Yang hasil 2 itu Pak dapat dari mana? Hasil 2 ya, R-nya ini ya. Ini ya. Oke, hasil 2. Oke, kalau hasil 2 itu runtutnya, oke, runtutnya saya ulang sedikit dari sini. Ya, urutannya dari sini dulu. Dari yang kuning ini ya. Dari yang kuning. Pertama, kita membandingkan antara U10 dan U7. U10 sama U7-nya dibagi. Terus U10 itu kan artinya U1 dikali 9 dikali R pangkat 9. U7 ya U1 dikali R pangkat 6. Sudah, habis itu tinggal diturunkan ke bawah. U-nya karena sama boleh dicoret. Ya. Terus R-nya karena dia pembagian R pangkat 9 dibagi R pangkat 6 sama ada pengurangan seperti ini. Yang sebelah kiri dimasukkan. U10-nya adalah 512, U7-nya 512. Dapatnya dari mana? Dari soalnya. U7-nya 64, U10-nya 512. Terus nanti tinggal dibagi sebelah kiri. Ini ketemu 8. Nah, sebelah kanan R yang sebelah sini ketemu R pangkat 3. Makanya R pangkat 3 sama dengan 8. Berarti berapa ya? Kalau dipangkatkan 3, ketemunya 8. Atau di akar pangkatnya. Ketemunya 2 ya. 2 pangkat 3 kan 8. Ya, jadi R-nya adalah 2. Terima kasih Pak. Oke. Itu ya. Nah, oke, nanti kalau misalkan ada yang kurang paham atau terlalu cepat, nanti bisa diputar lagi. Nanti kan ini ada record. Ya. Oke. Kenapa kita harus belajar ini? Atau masih mau nyatet dulu boleh? Ada yang masih catat? Masih Pak. Masih catat? Catat Oke, dulu silakan. Pak. Ya, silakan dicatat dulu boleh.
Sudah? Kalau ada yang login atau buka ini pakai HP, bisa di landscape ya. Jadi tidak harus HP-nya dalam bentuk portrait karena lebih kecil. Kalau misalkan di landscape, ya handphonenya di landscape, terus bisa dilihat pakai landscape, ya bisa diatur, rotate, gitu, bisa lebih besar. Terus kalau di zoom juga bisa kok. Misalkan tulisannya terlalu kecil, kalau pakai HP, terus di zoom kayak ngezoom gambar gitu biasa bisa. Baik, Pak. Oke. Sudah ya catatnya? Ya, Pak. Oke, kalau sudah kita mulai masuk ke penerapannya dalam bidang ekonomi, khususnya manajemen. Oke, kita akan coba ngapain sih kita belajar deret-deret kayak gini, fungsinya apa? Nah, fungsinya jadi begini teman-teman. Karena teman-teman rata-rata masih baru ya, masih mahasiswa baru, mungkin belum berpikir jauh tentang perencanaan ke depannya. Tapi saya mau kasih cerita begini teman-teman. Misalnya, ini nanti dijawab dulu ya harapannya. Misalnya, teman-teman punya uang, anggap aja berapa ya, 10 juta misalkan. Punya 10 juta. Nah, teman-teman punya uang 10 juta. Kalau uang 10 juta ini ditaruh di bawah bantal, ya, di rumah aman sih, nggak ada maling, nggak ada tikus, nggak ada rayap dan seterusnya. Uang 10 juta ditaruh di dalam bantal. Kira-kira kalau didiemin aja di situ, ya kita tunggu 5 tahun lagi duitnya nambah nggak? Kira-kira? Enggak nambah. Enggak. Malah berkurang, malah hilang gitu ya. Malah dicabutin satu-satu buat beli odading gitu kan. Nah, Bingung malah. iya. Ya kan? Jadi kalau kita punya uang 10 juta, kita masukkan atau kita simpan di dalam bantal, dalam lemari, ya kapan-kapan pun kita ambil atau kita hitung ya 10 juta, jangan berharap keajaiban. Nah, di sini kalau orang ekonomi, orang manajemen harus paham bahwa untuk bisa membuat nilai 10 juta ini berkembang, ya, misalnya jadi 15 juta, bisa nggak? Bisa aja. Nah, itu caranya pakai apa? Caranya bukan pakai dukun, ya, bukan pakai penggandaan uang di fotokopi, bukan, tapi pakai instrumen. Instrumennya disebut instrumen investasi. Nah, instrumen investasi. Mungkin nggak? Mungkin banget. Kita punya uang 10 juta, dimasukkan ke dalam sebuah instrumen investasi, atau dibagi-bagi ke beberapa instrumen investasi, nanti sekian tahun lagi atau sekian bulan lagi beranak pinak uangnya, berkembang, nilainya jadi 15 juta. Mungkin banget. Contohnya begini. Nah, contohnya, yuk bareng-bareng kita cari di internet ya, iseng-iseng aja gitu. Misalnya kita cari ini di sini, saldo ATM. Wah, ini banyak nih yang sultan-sultan di sini nih. Berapa ya? Yang mana ya? Mau yang sedikit apa yang banyak? Contohnya? Sedikit aja, Pak. Ya, sedikit, tapi nggak gini juga ya. Kelewatan Pak dikitnya. Kelewatan ya. Atau yang ini, saldo Anda tinggal kenangan, dijabut-jabutin. Bucin. Ya sudah. Kayak dia dong. Nasib. Oke, ini aja deh. Nasib. Ini aja yang nggak usah terlalu banyak nih. Oke, katakanlah ada orang punya uang 131 juta. Nah, atau ya udah itu aja lah, 131 juta. Nah, kita catat ya, dia punya uang 131 juta misalnya. Kita bulatkan aja 131 juta. Nah, orang ini ya sebut aja siapa ya? Mang Oleh gitu. Mang Oleh punya uang 131 juta gitu misalkan. Nah, si Mang Oleh punya 131 juta ini, ya, ini sebut saja tokohnya Mang Oleh. Karena nanti tokohnya harus banyak nih, Mang Oleh. Nah, punya duit 131 juta. Terus Mang Oleh mikir, duit tinggal 131 juta nih, buat apa ya enaknya gitu. Terus dia nulis, wah kayaknya yang bentuknya kayak speedboat asik nih gitu kan.
Dia belilah itu PCX atau NMAX gitu kan. Misalkan. Ya, habislah buat beli itu 31 juta. Misalnya. Nah, berarti uang dia tinggal masih 100 juta. Nah, terus dia berpikir, duit tinggal 100 juta, aku butuh apa lagi ya? Aku pengen apa lagi ya? Kayaknya udah nggak butuh apa-apa deh, lagi nggak pengen apa-apa juga, lagi nggak butuh apa-apa juga nih. Ya udahlah, duit 100 juta ini aku tabung aja lah, ditabung aja. Gitu kan, ditabung. Tapi, nah, Mang Oleh agak pinter nih gitu, karena udah belajar matematika bisnis gitu kan. Dia mikir, gimana ya caranya duitku 100 juta sisa ini ya bisa berkembang. Akhirnya dia cari informasi lewat deposito, lewat surat hutang negara, lewat obligasi syariah, atau yang lain. Terus dia menemukan, wow, aku dapat tawaran misalkan. Dia dapat tawaran dari sebuah perbankan misalnya. Sebut saja Bank ABC. Nah, Bank ABC menawarkan ke Mang Oleh begini, Mang Oleh, punya uang 100 juta kan? Iya. Sini aja dimasukkan ke program investasi Bank ABC. Emang aku dapat apa kalau investasi ke sana? Kalau investasi ke Bank ABC, nanti Mang Oleh dapat bagi hasil 20% per tahun, misalnya. Oke ya. Kalau Mang Oleh punya uang 100 juta, dimasukkan ke Bank ABC, Mang Oleh akan dapat bahasa awamnya bunga atau bagi hasil itu 20% per tahun. Wow, menarik gak ya? Nah, akhirnya Mang Oleh pulang. Sebentar ya Bu, saya pikir-pikir dulu. Akhirnya Mang Oleh pulang, diambil kertas sama pensil, dia hitung. Dia hitung. Oke, begini perhitungannya Mang Oleh. Perhitungannya di atas saja. Oke, perhitungannya begini. Ketika sekarang bulan apa nih sekarang? September ya, besok Oktober lah. Katakanlah 1 Oktober 2020. Mang Oleh nabung di Bank ABC 100 juta. 100 juta ya. Ingat, tadi banknya ngasih bunga atau bagi hasil 1 tahun 20%. 20%. Berarti 1 Oktober 2021 Mang Oleh dapat bunga berapa? 20 juta dikali Dapat bunganya berapa? 1 tahun lagi. 20 juta. 20 juta ya. Jadi begini, saya ulang biar lebih mudah paham. Besok ya zuzuzu ya. 1 Oktober 2020 ada iklannya ya. 1 Oktober 2020 Mang Oleh datang ke bank. Bu CS, saya punya uang 100 juta titip ya ke sini ditabung. Oke, Mang Oleh. Jadi kan 1 Oktober 2020 uangnya Mang Oleh ya tetap 100 juta dong, kan masih baru dimasukkan. Setelah 1 tahun, yaitu 1 Oktober 2021, saldo awalnya Mang Oleh tetap 100 juta. Saldo awalnya. Nah, karena ini prosesnya udah jalan selama 1 tahun, 365 hari, Mang Oleh berhak mendapatkan bagi hasil 20%. 20%-nya dari apa? Dari saldo ini. Dia dapat 20%-nya. Berapa 20%-nya? Ya, 20. Nah, 20% dari 100 juta. Dia dapat bagi hasil atau bunga 20 juta. Iya. 20 juta. Wah, lumayan. Jadi, pada bulan, ini ditambah. Jadi, pada bulan Oktober 2021, saldo Mang Oleh adalah 120 juta. Ya, 1 Oktober 2021, saldonya Mang Oleh berkembang menjadi 120 juta. Oke, ya, sampai sini bisa dipahami dulu ya. Siapa? Ya, oke. Kalau Paham, duit, Pak. kalau duit biasanya lebih cepat nangkep nih, gitu kan? Ya. Oke. Saldo Mang Oleh Oktober 2021 adalah 120 juta. Terus Mang Oleh ditawarin lagi sama banknya. Mang Oleh, gimana? Lanjut nggak nih investasinya? Terus Mang Oleh mikir, wah, oke nih kayaknya nih. Lanjut Bu, lanjut 1 tahun lagi. Oke. 1 tahun berjalan. Nah, singkat cerita, udah nih 1 Oktober 2022. Nah, 1 Oktober 2022, ya, Mang Oleh akan dapat 20% lagi dari bukan dari saldo awalnya ini loh ya, tapi dari saldo terakhirnya dia dapat 20%. Berarti dapat berapa sekarang Mang Oleh?
140 juta. 140 juta. Enggak, bunganya dulu, bunganya dulu. Bunganya 20 juta. 40. Bukan. Bukan 20 juta. 200. Bukan. 40. Berapa? 24 juta. Yes. Bunganya adalah 24 juta. Ya. Bunganya. Ingat, 20% ini dari saldo terakhirnya, dari ini. Bukan dari saldo awalnya. Ya. Ini namanya compounding interest namanya. Ya, bunga berbunga bahasa awamnya. Ya, jadi 20%-nya sekarang tidak lagi 20 juta. Kalau tadi di awal, kenapa dia dapat 20 juta, bunganya cuma 20 juta, ya? Karena saldonya kan 100 juta awalnya. Awalnya 100 juta, makanya bunganya ya 20 juta aja. Tapi begitu masuk 2021, Mang Oleh jadi lebih kaya dikit. Gitu. Jadi 120 juta uang dia. Makanya 20%-nya kita sudah hanya melihat dari saldo yang sebelumnya, bukan dari kayak yang di atas, tapi ya dari sini. Makanya Mang Oleh Oktober 2021 akan dapat bunga 24 juta. Yaitu 20%-nya dari sini. Sehingga saldonya Mang Oleh, ya, saldonya adalah 144 juta. 24 juta. Ini kan 144 juta. Ini di bulan Oktober 2022. Ya. Terus Mang Oleh ditawarin lagi sama CS-nya. Mang Oleh, wah, udah tambah gede nih duitnya nih. Awalnya cuma 100 juta Mang Oleh nih. 2 tahun kemudian Bank ABC bantu jadi 144 juta. Mang Oleh lanjut nggak nih investasinya? Langsung lanjut. Rasanya seperti menjadi Iron Man. Duitnya nambah sendiri. Oke. Lanjut nih Mang Oleh. Sampai lanjut lagi nih 1 tahun. Ini tadi udah tahun pertama. Ini berarti 1 tahun. Ini tahun kedua. Ini ya. Ini 1 tahun lagi. Nah dia investasi 1 tahun lagi. 1 Oktober 2023. Nah, 1 Oktober 2023. Pertanyaan saya, Mang Oleh dapat bunga berapa di sini? 28 juta. 28,8. Nah, ini dapat 20% lagi ya. 20%-nya ingat dari sini. Berarti dia akan dapat 28 juta 800. Ini ya. Iya. Dia akan dapat segini bunganya atau bagi hasilnya. Terus totalnya berapa? Berarti berapa nih totalnya? Udah mulai harus dari belakang nih ya. 172 juta 172 juta 800.000 Ya, 172.800.000. Oke. Ya, nih. Terus pas Oktober 2023 ditanya sama mbaknya, sama ibu CS-nya, Mang Oleh, duitnya udah makin banyak loh, lanjut nggak investasinya? Mang Oleh bilang, nggak usah deh Bu, 179 juta mau saya buat beli Avanza aja deh. Ya udah, diambil sama Mang Oleh. Ya udah deh, ambil. Ya, duit segini diambil sama Mang Oleh. 2003 di tahun 2023. 2023, ya, bulan Oktober diambil sama dia. Boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Jadi Mang Oleh, ya, kesimpulannya apa? Mang Oleh beli mobil senilai atau seharga berapa? dari 100 juta. Nah, seharga 170 berapa tadi? 172 juta 800. 2 juta 800.000. Cek. 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 Macet, Pak. Macet-macet ya? Iya. Halo?
Seorang bisa Iya, Pak. bergerak? Bisa ya? Iya, Pak. Bisa, Oke. Pak. Ya, oke. Oke, berarti Mang Oleh, kita ulang ya. Mang Oleh bisa beli mobil senilai 172.800.000 di tahun 2023. Bisa beli mobil. Padahal uangnya Mang Oleh aslinya berapa? 100 juta. Aslinya. Di bawah bantal aja. 100 juta. 100 juta. 100 juta. Ini kan uang aslinya. Ini uang aslinya. Uang aslinya Mang Oleh. Aslinya dia punya uang 100 juta. 100 juta. 100 juta kan? Uang aslinya 100 juta. Karena sama dia dikelola dengan baik, 100 jutanya itu dikasih ke bank dan seterusnya, dia bisa dapat compounding atau dapat interest atau dapat bunga totalnya 72 juta sendiri totalnya. Jadi uang yang awalnya 100 juta itu bisa berkembang jadi 172.800.000. Aslinya modalnya Mang Oleh 100 juta aslinya kan? Aslinya. Nah, ini kalau dalam bahasa motivasi, orang-orang motivator mengatakan bahwa ya jangan buat diri Anda bekerja untuk uang, tapi biarlah uang bekerja untuk diri Anda. Nah, ini contohnya. Jadi yang kerja bukan Mang Oleh kan? Supaya dapat 172 juta yang kerja siapa? Banknya. Banknya, duitnya gitu. Duitnya Mang Oleh dipekerjakan di bank, sama banknya dikelola, Mang Oleh dapat 172 juta totalnya. Iya. Bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Nah, sekarang ini kan kalau pakai pendekatan manual, pendekatan tabel konvensional. Kalau kita pakai rumus gimana, Mang Oleh nih? Nah, pakai rumus gimana? Nah, kita coba pakai rumus yang tadi supaya lebih mudah. Oke, misalnya tadi di awal Mang Oleh punya uang berapa tadi awal? 100 juta, Pak. 100 juta. 100 juta itu adalah uang awalnya Mang Oleh. Atau 100 juta, kita tulis aja 100 juta. Ini misalnya. Ya, 100 juta. Nah, ini kita anggap kalau dalam bahasa tadi adalah sebagai U1. U1. Oke. Lalu, ya, setelah 100 juta berkembang jadi berapa? 100 juta berkembang jadi 120 juta dulu ya. Iya. 120 juta dulu. Oke, berarti kita tulis U2-nya adalah 120 juta. Nah, ini adalah U2. U3-nya 144 ya. 144 juta dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, artinya apa, teman-teman? Artinya kalau kita mau hitung pakai rumus tadi pun bisa. Misalnya, kita mau cari, tapi kita maknai dulu deh di sini. 100 juta. 100 juta ini U1 memang, U1. Tapi ini adalah investasi Mang Oleh di tahun keberapa, teman-teman? tahun 2021, Pak. 2021 atau 2020? 2020. Ini duit dia sekarang kan? Ini duit dia saat Iya, Pak. ini. Sekarang. Iya. Berarti ini adalah investasi tahun 2020. 2020, iya. Oke. 2020 ini 2021. 21. Ini 2022 misalkan. 2022. Misalnya begini. Nah, artinya begini teman-teman. Dari tahun 2020 ke 2021 ini 1 tahun. 2021 ke tahun 2022 ini juga 1 tahun. Totalnya adalah 2 tahun. Ini di sini adalah U3. Oke, U3. Untuk mendapatkan U3, fokus ke sini ya. Untuk mendapatkan U3 di sini, Mang Oleh harus investasi atau harus nabung selama berapa tahun, teman-teman? Untuk dapat U3. 2 tahun. Nah, 2 2 tahun ya. Logikanya jalan ya. Jadi, untuk bisa dapat U3, Mang Oleh itu nabungnya tidak 3 tahun loh ya. Tapi cuma 2 tahun. 2 tahun. Ya, benar ya. Untuk mendapatkan U3, Mang Oleh nabungnya 2 tahun. Kalau untuk dapat U4, nabungnya berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun, pintar. Untuk dapat U4, nabungnya 3 tahun. Untuk dapat U5, 4 tahun. Nah, disitulah kita mulai belajar.
jadi kalau pakai rumus yang tadi, misalnya kita mau nyari U6. U6 berarti Mang Oleh nabungnya berapa tahun? 5 tahun, Pak. 5 5 tahun. tahun. Pintar. U6 kalau pakai rumus tadi adalah U1 U1 dikali R R pangkat 6 kurang 1 ya. 5. Nah, pangkat 5 toh. Nah, kita maknai dulu. Ini sebenarnya diam-diam kalau kita bicara investasi, ini diam-diam adalah berapa tahun dia investasi. Ya. Berapa tahun dia investasi. 6 ini bukan berapa tahunnya ya. Yang tahunnya adalah ini. Justru yang 5 tahun ini yang 5 ini adalah berapa lama dia investasi. U6 itu hanyalah urutannya. Ya, hanyalah urutannya. Jangan kejebak. Kalau ditanya, misalnya, kalau Mang Oleh investasi selama 10 tahun, berarti yang dicari U berapa? U11 9. 11 atau 11? U11 11, Pak. 9. Oke, saya ulang pertanyaannya. Kalau pertanyaannya begini. Mang Oleh mau investasi 10 tahun. Investasinya 10 tahun. Berarti yang dicari Iya, U Pak. berapa? 11 11, Pak. 11 U11, Oke. Pak. 11 atau 9. Oke, saya ulang di sini deh. Saya ulang sini. Ulang sini biar paham, mantep. Biar besok jadi manajer keuangan semua. Amin. U3. Kita mau ngitung U3 aja deh di sini. U3. Ya. U3 itu kan rumusnya U1 kali 1 dikali R2 R pangkat 2. Oke. ya. Bacanya gimana tadi bacanya? Ini adalah berapa tahun Tahunnya. dia investasi. Tahunnya dia investasi. Nah, berapa tahun? Berarti kalau 2 tahun Ya. investasi U-nya U3. Tiganya Pertanyaan saya tadi, kalau Mang Oleh investasi selama 10 tahun, U-nya U berapa? ya. U11, Pak. 11 U11. 11 Pak. Betul. U11 sama dengan U1 Dengan dikali U1 R. dikali R 10. Ingat ya, 10. yang di sini adalah tahun. Tahun investasinya. Jadi kalau Mang Oleh mau 10 tahun investasi, 10 tahun investasi berarti dia U11. Kalau 15 tahun berarti U16, gitu ya. Oke. Duh, ini sama live music ya, lumayan nih. Sedikit, Pak. Ya, dipelankan dikit nggak apa-apa. Pelan-pelan dikit ya. Takutnya saya joget nanti nih. Jangan tahu. Kita juga joget, Pak. Oke, next. Ini udah bisa dipahami ya, bahwa ini 2 ini adalah tahun investasi. Pertanyaan saya Bisa, nih, Pak. dijawab pelan-pelan. R-nya kira-kira berapa ya R-nya? R di sini berapa? Kalau U1 kan udah jelas, U1-nya 100 juta. R-nya? 20. Ini berapa tadi? R-nya? 20, Pak. 20 juta, Pak. 20. Ya, 20 apa? 20 juta, 20 Juta, Pak. 20 juta. 20 juta, 20 Pak. juta. 20 juta, Ayo. Pak. 20 juta. Iya, Pak. Ini ke sini nambahnya 20 juta. Ya. Ini ke sini apa nambahnya 20 juta? 24. Lain kan? 24. 20%. Iya, Pak, lain. Lain. Berarti R yang dipakai. Nah, di sini hati-hati cara ngitung R-nya. Ya, cara ngitung R-nya. Pertanyaan saya gini, kalau Mang Oleh nabung 100 juta, uang 100 jutanya hilang nggak? Enggak. Modal dia Enggak, Pak. nggak hilang kan? Nggak hilang. Berarti kalau duit Enggak. dia nggak hilang, Enggak, Pak. jutanya masih, itu ada 100% uang dia kembali. 100 jutanya balik. Ditambah bunganya berapa persen? 20%, Pak. 20%. Totalnya jadi berapa ini? 120 juta, Pak. 120%. 70. 120% kan?
Iya, Pak. Nah, 120% ini artinya kan 120 per 100. Ingat, persen itu artinya per 100. Oke? Iya, Pak. Ini hilang 12 dibagi 10. Jadi 1,2. Nah, inilah yang disebut sebagai R atau rasio. Ya, jadi rasionya itu adalah 1,2. 1,2. Ini rasionya. Oke ya. Jadi rasio adalah berapa persen bunganya ya, ditambah 100%. Itu rasio. Ya. Oke. Kita cek aja di sini pakai yang ini, U3. U3 sama dengan U1. U1-nya 100 juta dikali R kuadrat. R-nya itu 1,2 dikuadratkan. Yuk, berarti ini 100 jutanya tetap kali 1,2 dikuadratkan berapa? 1,44. 1,44. Udah tinggal kita kalikan. 100 juta dikali 1,44 ketemu 144 juta kan? Iya, Nah, Pak. sama kayak yang di sini. Ya. Jadi kalau kita masukkan rasionya keliru, hasilnya di sini pasti keliru. Ya, hasilnya di sini pasti nanti keliru. Ya, jadi harus hati-hati dalam mengartikan rasio. Rasio itu adalah 100% ditambah bunganya berapa. Ditambah bunganya berapa. Jadi pahami? Bapak. Oke. Oke, kita ganti kasus biar lebih paham. Kita ganti kasus. Oke, ini tadi contohnya. Kita ganti kasus. Bukan Mang Oleh. Ya, yang emasnya banyak siapa ya? Butejo. Butejo. Sekarang lebih mudah. Butejo Oktober 2020 punya uang agak banyakan dikit 200 juta. Punya uang 200 juta 2020. Terus dia ke bank, sama dia nggak mau kalah. Dia nggak mau kalah sama Mang Oleh. Dia ke bank ABC. Tapi sayangnya karena Butejo ini sombong, ya, dia nggak dapat 20% bunganya. Dia cuma dapat 10%. Butejo ini sombong sih, nggak mau kita kasih 20%. Kalau Mang Oleh kan nggak sombong, 20%. ya dapat 20%. Ibu cuma dapat 10%. Ya udahlah, nggak apa-apa. Saya udah punya emas banyak. Suami saya juga duitnya nggak habis-habis misalnya. Ya udah nggak apa-apa, 10%. Nah, Butejo mau tuh kasih 10%. Lalu, nah, Butejo mau investasi selama 3 tahun. 3 tahun. Ini 10%-nya per tahun ya. Butejo mau investasi selama 3 tahun. Pertanyaannya berapa saldonya? Saldo di Oktober berarti. Saldo di bulan Oktober 2023. Nah, saldonya berapa? Kita hitung pakai pendekatan matematis dulu. Berarti kita mau cari U berapa, teman-teman? Kira-kira. Kalau kasusnya begini. U2. U2? U4. Iya, Pak. U4? U4, Pak. U4 atau U2? U4. Kita hitung gini. U2, Pak. Kita hitungnya begini. 2020, 2021, 2022, 2023. Kan gitu kan? Ini Ya, Pak. adalah U1. Berarti 2023 adalah U4. Gitu aja, dari tahunnya aja bisa. Ya, dari tahunnya mulai dari U1, U2, U3, U4. Oh, berarti kita mau nyari U4. Oke. U4. Rumusnya U4 adalah U1 dikali U1 R pangkat kali 3. R pangkat 3. 3. Nah, U4-nya kita mau cari, U1-nya. Yuk, U1-nya. 200 juta. 200 juta. Oke, komplit aja. Kali rasionya. Ayo, rasionya berapa nih kalau kayak gini? 1,1. Rasionya. Ingat, cara cari rasio adalah 100% ditambah bunganya. Bunganya berapa? 10%. 10 ya kalau 10%. sekarang ya. Kalau sekarang Iya, Pak. bunganya 10% aja. Ingat, Butejo agak sombong dia. Berarti 1,1, dia Pak. totalnya adalah 1,1. ya oke, 110% toh. Kalau 110% berarti 1,1 rasionya.
Dapatnya dari mana? Ya berarti 110 bagi 100. Ketemunya 1,1 ya. Ini rasionya yang kita pakai. Ya sudah, rasio di sini adalah 1,1 kita pangkatkan 3. 3. Yuk, pakai alat canggih yang namanya kalkulator boleh. Dapatnya 266.200.000, Pak. Oke, kalkulator gini boleh ya. 1,1 pangkat Kali pangkat pangkat 3 ya. Pangkat 3 ketemunya 1,331. 1,331 ya. Oke, kita tulis dulu di sini. 1,331 kali 200 juta. 200 juta. Oke, udah. Pakai lagi alat canggihnya. Panggil lagi, mana alat canggih saya tadi. Nah, udah. Kali 200 juta. Ini kan? Iya, Pak. 1,331 kali 200 juta. Ketemunya 266.200. Ya, 266.200. Nah, begini. Oh, ternyata setelah 3 tahun, Bu Tejo punya saldo di tabungannya 266 juta. Bacanya kayak tadi ya, bacanya ini adalah berapa tahun dia invest. Kan benar tahu selama 3 tahun. Kalau 3 tahun dia invest, berarti yang ditarik adalah U4. Gitu aja. Ya. Dia invest selama 3 tahun. Berarti ini masuk ke sini, punya tinggal ditambah 1 jadi U4. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, paham. Kalau paham, pertanyaan saya selanjutnya adalah, kalau 5 tahun, kalau Bu Tejo mau investasi 5 tahun, saldonya berapa di tahun 2025? Yuk, cepet-cepetan. Kalkulator boleh, tempoa boleh, mencongak boleh. 5 tahun. Kalau 5 tahun yang dicari U berapa? U6, Pak. U6, Pak. U6, oke. U6. Dapatnya 322 juta 102. Oke, tulis berapa? 322 juta 102 ribu. 102. Oke, yang lain berapa? Tadi 5 tahun ya, Pak? 5 tahun. Iya. 3.221.000. Sama? Juta. Ya, berapa? Yang lain? Ya, berapa dapatnya? 1,1-nya pangkat 5 berarti. 5. Iya, Pak. Oke. 322.102. Sama ya, 322.102. Oke, yang lain. Siapa tahu ada yang beda. Oke, 322.102. Yang lain. Ketemu? Ada yang belum? Berapa? 292.820. 26? 292.820. Ini? Ya. Oke, kita simpan. Seru nih.
Oke, kita bahas saja ya. U berapa berarti kita mau cari? Bu Tejo U6. 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 U6 ya. U6 karena dia mau nabung selama 5 tahun berarti U6 yang kita mau cari. U6 sama dengan U1 kali R pangkat 5. 5 ya. Oke, 5 ya. 5 ini adalah berapa lama dia nabung. Oke, U1-nya 200 juta. 6. 200 juta. Oke. Dikali 1,1 ya rasionya Satu, tadi. ya, Pak. Ya. 1,1 pangkat 5. 5. Nah, pakai alat canggih. 1,1 pangkat 5 berapa? 1,6 1,551. Oh, beda-beda. Berapa yo? Pangkat 5. 1,61051. Oke, ya udah tinggal ini aja. Pakai kalkulator langsung juga boleh biar cepet. Hasilnya ini tinggal kita kalikan uangnya Bu Tejo. 200 juta. Gitu kan? Tinggal kita kalikan aja sama dengan sekian uangnya dia. 322 juta 102. Oke. 322 102. Oke. Oke. 322 10 juta. Oke ya. Dah. Iya, Pak. Berarti kalau saya tanya berapa rupiah nambahnya uang Bu Tejo selama 5 tahun? 200. Berapa rupiah? Nah, kalau yang ditanya berapa rupiah penambahannya ya 122 juta 102.000 rupiah. Ya, betul. Karena modal dia sendiri kan 200 juta. Iya. Ya. Oke, modal dia sendiri 200 juta. Oke, nice. Begitu caranya. Tentang ini dulu ada yang mau ditanya sebelum saya naikkan levelnya menjadi lebih menarik lagi. Saya, Pak. Silakan. Saya bingung pas di rasionya itu, Pak. Pas dikali itu, Pak. Oh, rasionya ya. Ya, Pak. Rasionya ini, rasionya cara menghitungnya kayak yang atas tadi ya. Nah, kayak di sini rasionya. 100 ditambah bunganya berapa persen? Gitu. Hati-hati sama rasio. Harus ditambah 100. Nah, harus ditambah 100. Harus ditambah 100 ya. Oke. Oke, saya coba ke kasus yang lain. Kasusnya lebih menarik nih kalau sekarang. Sekarang tadi udah Odading, Mang Oleh, udah Bu Tejo, udah. Sekarang saya aja deh kasusnya. Bingung pilih nama. Saya misalkan. Saya punya uang tabungan misalnya, ya nggak usah banyak-banyak deh, angkanya biar gampang aja, kayak Mang Oleh lah, 100 juta misalkan. Jangan, tadi Mang Oleh udah ketemu saya. Ya banyakkan dikit lah, 400 juta misalnya. Misalnya. Padahal hasilnya lebih loh ya. Ini saya cuma rendah aja nih. Iya. Sombong amat sih. Ya oke. 400 juta. Misalnya aja, anggap aja saya punya uang 400 juta ya, padahal hasilnya lebih. Oke. Misalnya segitu. Pertanyaan saya sekarang bukan kayak tadi. Pertanyaan saya lain begini. Kalau 400 juta ini saya kelola dengan baik, ya, saya masukkan ke beberapa alat, misalnya ke reksadana. Reksadananya reksadana syariah misalnya, biar halal, thayyib dan berkah misalnya. Reksadana syariah ternyata menawarkan, kalau di dalam syariah itu ada namanya mudharabah atau bagi hasil syariah. Bagi hasil syariahnya ternyata di sana adalah berapa ya? Yang gampang aja ya. 20%. 20% per tahun bagi hasilnya. Oke ya, saya punya uang 400 juta misal, terus saya cari tempat bank syariah yang memberikan bagi hasil 20% per tahun. Pertanyaan saya nggak kayak tadi.
setelah 3 tahun saldo saya berapa, enggak. Karena saya udah pinter kan, saya pasti bisa ngitung sendiri. Yang saya mau tanya ke teman-teman adalah, kapan ya atau berapa tahun lagi ya duit saya itu jadi 2 kali lipatnya? Berapa tahun lagi kira-kira duit saya jadi 800 juta? Caranya gimana? Nah, itu yang mau kita bahas ya. Nah, saya yakin udah banyak yang bisa, tapi mungkin malu aja ngomongnya. Wah, sebenarnya gampang nih Kak, gitu. Ini kasusnya. Ini kasusnya. Pertanyaannya adalah kalau saya mau tahu, saya tanya sama teman-teman, guys, duitku kapan nih? Anak pinak. Penggandaan uang, awalnya 400 juta jadi 800 juta. Kapan duitku jadi 800 juta? Nah, cara jawabnya begini. Ya menarik kan ini ceritanya kasusnya. Oke. Ketika saya pengen, ya, ingin atau ekspektasinya ingin dapat 800 juta, ini keinginan saya, berarti ini bisa saya anggap sebagai apa ya, saya anggap sebagai UN 400 jutanya ini adalah U1, modal kan pasti U1 ya kan? Modal adalah U1 ya. Oke. Nah, sehingga menurut persamaan yang tadi, menurut persamaan kita tadi, UN sama dengan U1 dikali rasio pangkat N-1. Sekali lagi saya ingatkan bahwa N-1 ini adalah berapa tahun saya investasi. Oke, tinggal kita masukkan angkanya. Sebenarnya gampang banget teman-teman. UN-nya berapa yuk? 400 juta. 400 juta. UN adalah duit yang saya inginkan. U1 adalah modalnya 400 juta. Dikali rasio. Yuk, rasionya berapa? Yuk, langsung. Rasionya. Kalau habisnya 1,2. 1,2 ya. Dapatnya dari ini ya. 100%, duit saya harus balik, ditambah bunganya 20%, ketemu 120%. Nah, 120% ini kalau kita ubah jadi 120 per 100. Ketemunya 1,2. Nah, ini adalah rasionya. Oke, rasionya adalah 1,2 pangkat N-1. N-1. Ya, biar aja N-1-nya biar aja begini. Oke, kalau sudah 400 jutanya ini ya, kita bawa ke kiri. Iya. Bawa ke kiri. Jadi pembagian loh ya, bukan jadi perkalian. Bukan jadi pengurangan, tapi jadi pembagian. Ya. Artinya 400 jutanya itu jadi di bawah. Ya, kebanyakan nolnya nih. Dibagi 400 juta. 400 juta. Kan jadi begini. Jadi, iya. Nah, ini akan sama dengan 1,2 pangkat N-1. Oke, 800 juta dibagi 400 juta berapa? 200 juta. 2 juta. 2 ya. Ini kan hilang. 2. Iya, Pak. 2 tok ya, 2 tok. 2 sama dengan 1,2 pangkat N-1. Dah. Nih persamaannya. Nah, kalau udah sampai sini ya, saya mulai harus jadi guru matematika sebenarnya. Saya kasih di sini notes. Saya harus jadi guru matematika nih sekarang. Bukan matematika bisnis, tapi matematika beneran matematika. Misalnya begini teman-teman. Saya punya angka 2 pangkat 3. Berapa ya 2 pangkat 3? Lupa saya nih. 8. Oh, 8 ya. 8. Nah, 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Ini dalam bahasa sederhana saya, ini saya kasih nama. 2-nya ini adalah bilangan utama. 3-nya adalah pangkat. 8-nya adalah hasil. Oke. Bilangan utama, pangkat, dan hasil. Nah, ini dalam kalimat matematika disebut sebagai kalimat eksponen. Kalimat eksponensial atau kalimat berpangkat. Kalimat berpangkat ini bisa saya ubah menjadi kalimat yang tidak berpangkat. Atau dalam pasangannya eksponen. Eksponen itu punya pasangan namanya logaritma.
Nah, kalau dalam bentuk logaritma, nggak usah khawatir, nggak susah. Kalau dalam bentuk logaritma, kita asumsinya begini teman-teman. Fokus ke angka 2. Ini, kalau di eksponen, 2 ini temenan sama 3. Ya kan? 2 ini temenan sama 3. Kalau di dalam logaritma, temenan sama hasil, temenan sama 8. Nah, di sininya dikasih log. Sama dengan pangkatnya di sini. Jadi 2, angka 2 yang awalnya dia adalah pasangannya 3, ubah jadi 2 berpasangan dengan 8, 3-nya taruh di luar. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke ya. Oke, 2 log 8 sama dengan 3. Oke. Terus gimana caranya? Nah, ini menyelesaikan logaritma gimana? Nah, logaritma ini bisa ubah sifatnya menjadi log yang kanan, log 8 dibagi yang atas. Log yang besar dibagi log yang atas. Oke, kita hitung sekarang pakai kalkulator. Log 8. 8 dulu dipencet, baru dipencet log. Nah, ini log 8 ketemunya 0,903. Nanti 10 lewat. Ambil aja 3 angka ya. 0,903. Oke ya. 0,903. Dibagi log 2. Log 2. Lanjut lagi. 2 dulu dikasih log. Nah, log 2 itu ketemunya 0,01 ini. 0,301. Nanti ada 0,301. Nah, ini dibagi aja. Yang atas dibagi yang bawah. 0, ini dibagi ini. 3 toh. 903 dibagi 301 ketemunya 3. Nah, makanya log 8 itu sama dengan 3. Jadi gitu ya. Jadi 2 log 8 sama dengan 3. Dari mana angka 3 ini muncul? Dari log 8 dibagi log 2. Oke, untuk eksponensial dulu, ada yang bingung nggak? Sama logaritma. Karena saya harus kembali menjadi guru matematika kalau di sini. Oke, tadi angka kita begini, ngomong tabungan tadi. Tabungan kita di sini. Nah, ini kita harus ubah dalam bentuk eksponensial dulu. Harus bentuk logaritma dulu di sini nih. Ini adalah bilangan lama. Tadi ya, dalam bahasa saya tadi, bilangan lama. Di sini adalah pangkat, adalah hasil. Ketika kita ubah dalam bentuk logaritma, bilangan utamanya sama 2, kita pasangkan sama hasil sama 2, sama dengan pangkatnya. Pangkatnya di sini. Tapi jangan lupa kasih log. Nah, kan begini. 12 log 2 sama dengan n-1. Baru di sini kita pakai kalkulator. Ini kita bisa ubah ya bentuknya jadi log 2 dibagi log 1,2. Log 1,2. Itu sama dengan n-1. Udah. Pakai kita kalkulator tadi. Log 2. 2 dulu dipencet, log. Berapa tadi? Nih, ulang. 2 dulu baru dikasih log. Ketemunya 0,301 ya. Oke, berarti ini ketemu 0,301. Log 1,2 pakai kalkulator lagi. 1,2 mana? 1,2 dikasih log. Nah, 0,079. 079. Oke, 0,079. Nah, ini sama dengan n-1. Udah, tinggal kita balik lagi kalkulator. 0,301 dibagi 0,079. Ketemu 3,81. Ketemu 3,81. Ini adalah n-1.
Kita nggak perlu cari N-nya loh ya. Ingat, N-1 itu berapa tahun? N-1 ini adalah berapa tahun saya investnya. N-1 ini berapa tahun saya invest. Jadi kalau sekedar ditanya, Pak Hafid punya uang 400 juta, dapat bagi hasil dari bank 20% per tahun. Supaya uangnya berkembang jadi 800 juta atau 2 kali lipat, berapa tahun dia invest? Berarti kita ngitung N-1-nya. N-1 di sini udah ketemu. Jadi kita nggak perlu cari N-nya. Jawabannya ini. Oh, berarti duitnya Pak Hafid tadi yang awalnya 400 juta, supaya bisa jadi 2 kali lipat, supaya bisa jadi 800 juta, itu butuh investasi selama 3,8 tahun atau 3 tahun, ya 3 tahun 10 bulan. 3 tahun lebih. Ya. Beda loh ya, 3,8 itu bukan 3 tahun 8 bulan, karena 1 tahun itu 10-12 bulan toh. Ya kurang lebih segini lah. Berarti 3 tahun 10 bulan. Ini saya perlu 3 tahun 10 bulan dengan bagi hasil 20%. Nah, di sini kita belajar satu kesimpulan, teman-teman. Bahwa kalau ada yang bilang bahwa impossible buat menggandakan uang, nah itu orangnya nggak tahu caranya. Bagi orang yang tahu caranya, gimana caranya menggandakan uang? Nah, ini hitungannya. Kita cari tempat yang bisa memberikan imbal hasil 20% setahun, ya udah duit kita akan jadi 2 kali lipatnya. Nah, dalam 3 tahun 10 bulan, nggak bisa dalam sehari 2 hari tentunya. Nah, dan itu kalau misalkan programnya atau investasi kita untung terus. Kalau ada yang nggak untung atau ada yang beberapa kendala dan terusnya, mungkin agak beda perhitungannya. Oke ya, jadi di sini kita belajar untuk deret geometri ini, perpanya banyak banget di financial management, terutama ketika teman-teman tertarik ngambil konsentrasi manajemen keuangan, apalagi manajemen strategi kayak saya, perhitungan-perhitungan semacam ini perlu banget dikuasai supaya dalam menentukan satu keputusan teman-teman bisa paham apa yang mau didapat, caranya gimana, terus butuh waktu berapa lama. Oke ya. Oke, kalau mau dicatat atau mau di screenshot silakan. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Yang Yuk. boleh minta tolong dijelaskan polanya pembagian logaritma. Bagian logaritma ini Yang dari mulai yang awal tadi, yang caranya tadi. ini ya. Yang sebelum masuk ke soal yang Pak Hafid. Oke, boleh. Oke, jadi saya ulang begini teman-teman. Kalau saya punya angka tadi ya, contohnya pakai yang tadi aja. Ada yang mikrofonnya, dimatikan aja dulu, soalnya backgroundnya cukup lumayan mengganggu. 2/3 ini kan sama dengan 8. Kalau kita paksakan dia ubah dalam bentuk logaritma, 2-nya ini awalnya temenan sama 3, berubah menjadi 2, temenannya sama 8. Begini nulisnya. 2-nya temenan sama 3, awalnya begini, sekarang jadi temenan sama 8, tapi dikasih log. Jangan dibalik, jangan 8 log 2, keliru. Bilangan utamanya dulu harus di atas. Ya, 2 log 8 sama dengan hasilnya yang hasilnya ini awalnya temenan sama 2, kita ubah hasilnya jadi sendirian. Nah, sampai sini dulu paham ya, bahwa 2/3 sama dengan 8 ini diubah dalam bentuk logaritma atau nama lainnya adalah anti eksponensial menjadi 2 log pangkat 8 sama dengan 3. Nah ini 2 log 8 ini kita bisa ubah juga jadi log 8 dibagi log 2. Boleh. Log 8 dibagi log 8 dibagi log 2. Nah, baru tinggal pakai kalkulator. Log 8 ini ketemunya 0,903 pakai kalkulator ya. Log 2 ketemunya 0,301. Udah, kalau ini dibagi ketemunya 3. Makanya itulah kenapa 3 dapat angka di sini 3. Oke ya, bisa dipahami ya. Materi SMP SMA. Oke, paham? 2 awalnya temenan sama 3. Nah, kalau di kasus saya tadi, ini kan, nah, kan begini nih kasusnya.
bilangan utamanya 1,2. 1,2 awalnya temenan sama N pangkat min 1. 12, 1,2 temenan sama pangkat ini. Nah, kita ubah 1,2-nya jadi log. Berarti kan dia harus temenan sama hasil nih, seperti prinsip yang tadi. Harus temenan sama hasil, sama dengan pangkatnya dibuat sendirian. Nah, udah, terus dibagi kayak tadi. 1,2 log 2 itu sama dengan log 2 per log 1,2. Intinya log yang belakang dibagi log yang depan. Sama dengan N-1. Oke ya, nanti kalau kurang jelas diputar ulang lagi di videonya, nggak apa-apa. Tolong dikuasai benar-benar ya, karena nanti di soal UTS kayak gini ada, udah saya pesan dari sekarang. Nanti di soal UTS ada perhitungan-perhitungan semacam ini. Jadi pastikan teman-teman paham ya, dan bisa memahaminya. Kalau ada yang kurang paham detail, nanti bisa dilihat lagi di video recap-nya. Nanti saya kirim linknya. Oke, karena waktunya sudah habis. Terakhir ada pertanyaan? Mau tanya. Yuk. Ini perhitungannya per tahun ya? Gimana? Bisa untuk grade geometri perhitungannya per tahun gitu. Bisa per bulan gitu. Bisa, per bulan bisa. Tergantung yang diketahui. Misalnya ada data kita investasi dapat bunga 2% per bulan. Bisa juga. Bisa juga. Penerapannya sama persis. Penerapannya per bulan. Nah, pertanyaannya kalau misalnya deret geometrinya dalam hitungan bulan. Terus saya tanya, kalau investasi 1 tahun dapat berapa? Nah, tinggal 1 tahunnya diubah jadi bulan dulu. Oh, 1 tahun itu 12 bulan. Berarti kita ngitung U13. Ya, karena 12 bulan. Kalau yang diketahui. Nah, di contoh-contoh soal saya tadi, itu bunga satuan tahun. Bisa aja bunga dalam satuan minggu, satuan hari. Kan ada perhitungan bunga harian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada bunga harian. Berarti ngitungnya malah per hari itu. Nah, kalau saya yang lebih umum, yang ada di perbankan itu biasanya dia per tahun. Ya, per bulan bisa. Sama, rumusnya sama persis. Tinggal hati-hati ngitung UN-nya. Maka tadi saya wanti-wanti ngitung UN-nya caranya gimana, sama ngitung rasio. Rasio udah berkali-kali kita pelajari bersama. Rasio adalah 100% ditambah bunga. Ya, jadi bisa diterapkan dalam bulan apapun boleh, bisa. Oke ya, gitu ya. Dari saya begitu. Oke, Pak. Nanti teman-teman habis ini ada kelas yang lain kan, saya juga ngajar kelas yang lain. Nanti silakan kalau ada yang kurang jelas sebelum tanya saya bisa lihat lagi diskusi kita hari ini. Saya share ke teman-teman buat linknya buat belajar lagi. Pak, untuk soal Terus yang presensinya gimana, Pak? Pak, itu mau dikerjakan. Oke. Presensinya dari gimana? Soal konteks satu mau dikerjakan atau Presensinya seperti biasa, pakai chat aja. Ya. Gimana Anis? soal yang di kelompok 1 buat itu Gimana mau Anis? dikerjakan, ya, Pak? Soal yang kelompok 1 buat mau dikerjakan? Ya, oke. Jadi begini ya, untuk presensi seperti biasa, pakai chat aja. Boleh. Nanti saya itu menilai 2 kalau presensinya menilai dari 2 ya. Learning diary itu yang catatan selama kuliah saya itu learning diary. Dan juga mulai hari ini teman-teman punya tugas baru, punya tugas yaitu mengerjakan soal dari kelompok lain. Kelompok 1 tadi udah ngirim saya soal, habis ini soal dari kelompok 1 saya kirim ke teman-teman. Ya. Saya kirim ke grup, teman-teman kerjakan secara mandiri. Kerja sendiri-sendiri di kertas masing-masing. Kalau sudah selesai, hasil pekerjaannya kirim ke perwakilan kelompok 1. Oke, masing-masing ya. Anis ngerjakan sendiri, Marianus Dodo ngerjakan sendiri, Marianinse sendiri, Devi Alvinita kerjakan sendiri, semuanya kerjakan sendiri. Ya, kalau sudah selesai difoto ke kelompok 1. Kelompok 1 tugasnya apa? Ya, kelompok 1 tugasnya adalah mengoreksi pekerjaan teman-temannya.
Tuh, ada pekerjaan teman-teman dikoreksi sama kelompok 1. Si A dari 10 pertanyaan benar 5, si B benar semua, si C salah 1 dan seterusnya. Nah, data itulah yang harus kelompok 5 berikan kepada saya. Sorry, kelompok 1. Nah, itu yang kelompok 1 kasih ke saya. Jadi saya nggak perlu ngoreksi. Yang ngoreksi adalah tugasnya kelompok. Nah, di akhir minta lampiran teman-teman, sehingga teman-teman nggak bisa bohong, nggak ngerjain tapi kong kali kong sama kelompok 1. Aku dinilai 10 dong, dinilai benar semua, nggak bisa. Nanti pekerjaannya harus dikirimkan ke saya dalam bentuk lampiran. Ya, bisa dimengerti ya, kelompok 1 dan semuanya. Sekali lagi tugasnya kelompok 1 adalah ngoreksi. Oke, tugasnya kelompok 1 adalah mengoreksi pekerjaan teman-temannya. Sekaligus data, ngasih data di Excel. Nama mahasiswa, NIM-nya berapa, pekerjaannya dia nilainya berapa. Kalau benar semua ya berarti 10. Kalau salah 1 ya berarti 9 karena soalnya ada 10. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke. Maksimal pengerjaannya, Pak. Maksimal pengerjaannya biar tidak tertumpuk lama, pekerjaannya hari ini aja jam 9 malam bareng sama learning diary. Kalau learning diary dikirim ke grup, sekali lagi learning diary itu isinya catatan, dikirimnya ke grup. Kalau tugas yang mengerjakan soal dikirim ke kelompok 1, jangan ke grup. Ya, kelompok 1 japri aja, japri ke salah satu anggota kelompok 1 biar kenal, ya kan? Nah, terus kelompok 1 ngoreksi. Maksimal pengerjaannya hari ini. Jadi kelompok 1 berhak menolak kalau ada temennya yang telat. Temennya ada yang telat mengerjakan, baru mengumpulkan besok misalnya dengan alasan apapun. Nah, kelompok 1 boleh nolak, tugasmu ditolak karena lebih dari deadline. Gitu ya. Jadi fungsinya kelompok 1 adalah menjadi komando buat deadline sama buat pengerjaan. Deadline-nya jam 9 malam, terus kelompok 1 ngoreksi. Koreksi ya, karena banyak yang dikoreksi. Nah, yang kelompok 1 ngasih ke saya datanya H-1, berarti Selasa minggu depan, kelompok 1 ngasih rekapannya ke saya. Ya, hari Selasa. Oke, begitu? Iya, Pak. Yes. Oke, selamat siang, selamat melanjutkan kuliah. Dari saya begitu, saya tutup. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak.